Halo semua, saya Kurang Bisa Cemil dan pada video ini saya akan membahas tentang konstruksi dasar pengulangan. Langsung saja simak di video berikut ini. Dan berikut adalah data diri saya. Saya dari kelas S1.07C dengan NIM 19101093. Saya di sini akan menjelaskan tentang konstruksi dasar pengulangan. Dan teori, konstruksi dasar pengulangan atau repetition merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam suatu algoritma untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan atau instruksi yang sama sebanyak beberapa kali. Berikut adalah struktur flowchart dari konstruksi dasar pengulangan. Dan berdasarkan struktur flowchart tersebut, konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, kondisi pengulangan yang berisi operasi logika untuk menentukan awal dan akhir dari suatu pengulangan. Selama kondisi masih terpenuhi atau bernilai true, maka pengulangan dapat terus dilakukan. Dan yang kedua, pattern pengulangan, yang merupakan deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Instruksi tersebut dapat berupa konstruksi dasar runtutan, konstruksi dasar pemilihan, atau bahkan konstruksi pengulangan yang lain. Dan yang ketiga, pencacah atau counter, yaitu suatu variabel yang digunakan untuk membatasi jumlah pengulangan yang dapat dilaksanakan. Nilai variabel perlu diatur bertambah atau increment dan berkurang atau decrement pada setiap pengulangan dan akan berhenti bertambah atau berkurang jika nilainya sudah melebihi batasnya atau n. Konstruksi dasar pengulangan dibagi menjadi 4, yaitu pertama, for to, yang kedua, while to, yang ketiga, repeat until, dan yang keempat, pengulangan besaran. Untuk for to, struktur for to digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah kali yang telah dispesifikasi nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stopnya. Dengan kata lain, jumlah pengulangan struktur for to sudah diketahui sebelum atau dapat ditemukan sebelum eksekusi program. Ini merupakan struktur dasar dalam bahasa C+ untuk for to, di mana counter diisi dengan variabel yang berfungsi sebagai pencacah atau pengulang. Nilai awal dan nilai akhir diisi dengan nilai yang sudah ditentukan, di mana nilai akhir harus lebih besar daripada nilai awal. Dan increment atau decrement yang diisi dengan operasi aritmatika, plus, minus, kali, atau pembagian untuk membuat nilai pada variabel counter ditambah atau berkurang. Pada pseudocode, increment atau decrement tidak perlu dituliskan karena nilai pada variabel counter diasumsikan selalu bertambah atau berkurang satu secara otomatis pada setiap kali pengulangan. Dan untuk while to, berbeda dengan struktur for to yang mempunyai nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stop, struktur while to hanya mempunyai nilai akhir atau kondisi stop saja. Namun, struktur while to juga dapat ditambahkan dengan nilai awal sebagai inisialisasi, yaitu pada bagian sebelum masuk pada struktur while to. Berikut adalah struktur while to, dan ini adalah struktur while to dalam bahasa C-nya, di mana counter di sini bersifat opsional, yang berarti dapat diikutkan maupun tidak dapat diikutkan juga tidak apa. Dan repeat until, struktur repeat until dapat dikatakan sebagai kebalikan dari kondisi while to. Jika pada struktur while to kondisi stop dicek di awal pengulangan, maka pada struktur repeat until kondisi stop akan dicek di bagian akhir pengulangan. Pada bagian pengulangan kembali dijalankan sampai kondisi stop tidak terpenuhi atau bernilai false. Dengan kata lain, perbedaan antara struktur repeat until dan struktur while to adalah badan pengulangan pada struktur repeat until akan dijalankan minimal 1 kali, sedangkan pada struktur while to tidak akan pernah dijalankan bila kondisi stop pertama kali tidak terpenuhi atau bernilai false. Berikut adalah pseudocode struktur repeat until, dan ini adalah struktur dalam bahasa C-nya. Selanjutnya yaitu pengulangan bersarang. Pengulangan bersarang terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam konstruksi pengulangan sebelumnya atau next loop.
Jika kondisi stop pada pengulangan sebelumnya atau kondisi 1 terpenuhi dapat nilai true, maka kondisi stop pada pengulangan di dalamnya atau kondisi 2 akan diperiksa, dan jika terpenuhi bernilai true, maka instruksi atau proses yang ada di dalamnya akan diulang sampai kondisi 2 tidak terpenuhi atau bernilai false. Pengulangan bersarang terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya atau next loop. Jika kondisi stop pada pengulangan sebelumnya atau kondisi 1 terpenuhi atau bernilai true, maka kondisi stop pada pengulangan di dalamnya atau kondisi 2 akan diperiksa, dan jika terpenuhi atau bernilai true, maka instruksi atau proses yang ada di dalamnya akan diulang sampai kondisi 2 tidak terpenuhi atau bernilai false. Berikut adalah contoh pengulangan bersarang for to dengan for to. Berikut adalah positive code-nya, dan ini adalah struktur dalam bahasa C++, di mana struktur for to berada di dalam struktur for to yang lain. Berikut adalah contoh program dan flowchart. For to, di sini saya membuat program untuk menentukan bilangan genap kurang dari 100, di mana nilai awal saya memakai 1 dan nilai akhirnya 99. Dan berikut adalah flowchart untuk penentuan bilangan genap kurang dari 100. Di flowchart ini kita dapat melihat bahwa jika A kurang dari 99, maka dia akan terus diulangnya. Dan setelah itu struktur duel. Di sini saya membuat contoh program untuk menentukan radius dalam sistem zonasi. Dalam program ini saya membatasi input maksimal yaitu 5, dimana jika jarak kurang dari 6 maka itu bisa disebut dalam radius, dan jika jaraknya melebihi 6 maka tidak dalam radius. Berikut adalah struktur dasar duel yang telah saya buat. Dan flowchart, ini adalah flowchart-nya. Di sini kita bisa melihat bahwa jika data yang ditemukan kurang dari 5, maka pengulangan akan terus dilakukan. Dan jika datanya sudah melebihi 5, maka pengulangan akan dihentikan. Dan selanjutnya yaitu di sini struktur repeat until. Ini saya membuat program pintu masuk otomatis dengan mendeteksi suhu badan, di mana saat suhu badan kurang dari 37 maka pintu akan terbuka, dan jika suhu badan lebih dari 37 maka pintunya akan tertutup. Dan berikut adalah flowchart dari program yang telah saya buat. Di sini pengulangan dilakukan bila suhu tubuh kurang dari 37 suhu tubuh kurang dari 37. Dan ini adalah struktur dasar pengulangan. Di sini di bagian kiri adalah inisiasi awal atau duel, di mana saya di sini menginputkan suhu ruangan terlebih dahulu sebelum melanjutkan kepada. Dan di sini adalah struktur flowchart dari pengulangan bersarang yang telah saya buat. Di sini kita dapat melihat jika K atau suhu kurang dari 18, maka output akan menaikkan suhu dan kembali ke input K. Dan bila K lebih dari 18, maka output akan melanjutkan ke program yang ada di dalamnya, yaitu dengan menginput kelembapan. Dan jika kelembapan yang diinputkan kurang dari 65, maka outputnya yaitu akan kembali kepada input kelembapan lagi. Dan jika lebih dari 65, maka dia akan langsung menuju ke selesai. Berikut adalah program dari yang telah saya buat ke dalam bahasa C++. Ini merupakan program gabungan dari 4 program yang telah saya buat. Yang pertama yaitu program menentukan bilangan genap kurang dari 100 yang menggunakan struktur for to, dan yang kedua program menentukan radius dalam sistem zonasi yang menggunakan struktur while to, dan yang ketiga yaitu
program pintu masuk otomatis dengan mendeteksi suhu badan dengan menggunakan struktur bibit andil. Dan yang terakhir, program penyemprot air untuk menjaga kelembapan lebih dari 65% dengan menggunakan program pengolahan bersarang. Di sini saya menggabungkannya dengan struktur if, di mana pada pilihan pertama kita menggunakan struktur for to, dan jika if pilihannya kedua kita menggunakan struktur will to, dan ketiga kita menggunakan bibit andil, dan keempat kita menggunakan struktur pengulangan. Kita akan mencoba program ini satu persatu. Ya, bila kita inputkan pilihan satu, maka outputnya sebagai berikut: nilai genap kurang dari 100. Dan bila kita mau outputkan 2, maka program penurunan radius dalam simulasi, kita coba jaraknya 3, dalam radius kita coba 24, dan tidak dalam radius 12, 4. Dan jika input sudah mencapai 5 kali, maka program akan otomatis berhenti. Dan selanjutnya kita akan mencoba program yang ketiga. Ini merupakan program pintu masuk otomatis dengan mendeteksi suhu badan. Pertama kita masukkan suhu tubuh terlebih dahulu, semisal kita masukkan 36, maka pintu akan terbuka. Dan semisal kita masukkan 39, maka program akan berhenti dan pintu akan tertutup. Jadi program ini akan berhenti jika input yang diinputkan lebih dari 38. Dan kita akan lanjutkan pada program yang keempat. Ini merupakan program penyemprot air untuk menjaga kelembapan. Kita masukkan suhu ruangan terlebih dahulu, semisal kita masukkan angka 18, maka kita akan lanjutkan program selanjutnya dan masukkan kelembaban semisal 54, dan program akan melanjutkan program air. Kita masukkan program lagi semisal 69, dan program berhenti. Jadi program ini berhenti bila kelembaban berada di atas 65. Lalu bagaimana jika suhunya berada di bawah 18? Kita akan mencobanya. Input 4 dengan suhu di bawah 18, misal 13, maka kita akan disuruh menaikkan suhu ruangan terlebih dahulu dan menginputkan suhu ruangan lebih lagi, semisal kita akan 27, dan kita akan masuk ke program selanjutnya. Jadi sekian program yang telah saya buat. Saya kira ini sudah semua. Dan pada materi ini kita dapat belajar bahwa kadang kita perlu mengulang sesuatu berulang kali hingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Sekian dari saya.